Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Madura. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita bahwa Allah bukan manusia. Dan seperti yang saya katakan kepada sahabat-sahabatku sekalian dari episode pertama sampai saat ini, bahwa kita akan mengambil dari satu ayat dari ayat Al-Quran, dan setelah itu kita pindah ke hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir kita kepada fatwa-fatwa dari para ulama, baik ulama salaf sampai ulama-ulama kita di Indonesia, seperti Syekh Nawawi, Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Hasan Genggong, dan para ulama yang lainnya. Oke sahabat-sahabatku, kita sudah sampai di ayat yang terakhir untuk surah ini ya. Surah yang kita bahas di episode sebelumnya, yaitu surah Al-Ikhlas, yang satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang full satu surah menjelaskan tentang ketuhanan. Subhanallah. Di ayat keempat disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun, dan belum ada, kufuwan ahad. Ai kufuwan ini al-mithlu. Jadi artinya tidak ada dan belum ada, tidak akan pernah ada yang serupa dengan Allah. Ayat ini sebenarnya tak jauh berbeda dan tidak berbeda dengan penjelasan ketika kita menjelaskan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahkan ayat itu laisa kamitslihi syai' itu disebut dengan at-tanzihul kulli. Penyucian secara total, kesucian Allah dari menyerupai makhluknya. Nah, ini sebenarnya ayat terakhir ini adalah jawaban yang paling paripurna dan benar-benar menjelaskan secara total kepada orang-orang kafir yang kepo itu kan. Kan sebenarnya ini ayat ini menjawab dari pertanyaan dari orang-orang di luar Islam yang kepo, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Kan makanya dijelaskan di situ, mereka itu dikatakan kepo karena mereka itu menjelaskan secara rinci. Ya, dari berbagai hadis yang ada itu kan berbeda-beda. Ada yang cuma mengatakan siflana rabbak, jelaskan tentang Tuhanmu ke saya. Gitu kan, kata mereka itu. Kata orang-orang Yahudi dan Nasrani yang datang kepada beliau, orang-orang musyrik. Jadi beliau itu kemudian oleh Allah diturunkan surah Al-Ikhlas untuk menjawab mereka. Karena mereka itu dikatakan kepo,
pertanyaan mereka itu seperti ini, itu ada salah satu dari Asbabun Nuzul, kitab Asbabun Nuzul yang menjelaskan tentang surah Al-Ikhlas ini. Di situ ada satu hadis, itu disebut secara rinci pertanyaan mereka, kekepoan mereka itu dijelaskan secara rinci di situ. Di sana dijelaskan, kalau tidak salah yang saya ingat itu, sif lana rabbak, jelaskan tentang Tuhanmu kepadaku. Dia minta penjelasan kepada Rasulullah. Dia itu terdiri dari emas, tembaga, atau dari perak, atau bahkan dari besi, atau dari kayu, kata dia. Atau dia dari jenis manusia, atau pokoknya itu banyak tuh pertanyaannya begitu. Jadi secara kesimpulan bagi kita itu, kalau saya menyimpulkan ini pertanyaan kepo. Banyak pertanyaan, terlalu banyak nanya, itu kan kepo namanya. Ya sebenarnya mereka ini bertanya itu tujuannya bukan untuk memahami, ya, menambah ilmu, untuk mengetahui, untuk menambah pemahaman, enggak. Agar dia bisa melecehkan, merendahkan dengan cara bertanya itu ketika sudah mereka tahu, untuk diolok-olok sebenarnya. Jadi itu tujuannya. Ya dijelaskan langsung. Apa namanya? Kalau kita ngambil sebenarnya tidak perlu penjelasan dari ayat yang pertama sampai ayat terakhir. Tapi oleh Allah diberi penjelasan kepada orang kepo ini secara pelan-pelan. Qul huwallahu ahad. Tuh, katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu Maha Esa, Allah itu satu. Satu maksudnya bukan menurut hitungan, satu bukan satu yang bisa dipecah-pecah, satu bukan satu yang bisa dibagi-bagi. Itu kalau dijelasin secara gitu. Allahus Somad. Nah, Allahus Somad artinya apa? Artinya di situ Allahus Somad, seluruh makhluk butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepadanya. Itu. Bahkan ada penafsiran dari Allahus Somad itu, la ya'kulu wa la yashrab, tidak makan dan tidak minum. Ada penjelasan lain, ada tafsir lain, la jawfalah, Allah itu bukan sesuatu yang memiliki rongga, memiliki lubang, memiliki pori-pori, bukan itu. Dijelaskan dengan seperti itu, didetailkan. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, gitu kan? Ya karena mereka itu kan pertanyaannya kepo tadi itu sebenarnya jawab semua. Ditanya asal dari apa, terus bagaimana gitu. Itu lam yalid wa lam yulad, udah itu. Bukan asal dari sesuatu, bukan berasal dari sesuatu, seperti yang sudah kita jelaskan di episode sebelumnya. Kalau ingin tahu secara rincinya ya ke sana. Tonton lagi di episode-episode sebelumnya seperti itu ya, sahabat-sahabatku. Nah, seperti itu karena mereka kepo. Dia itu mewarisi dunia ini dari siapa? Gitu. Siapa pewarisnya dia? Itu dikatakan mewarisi dunia ini dari siapa, begitu katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kan yang mewarisi itu ada waris, ada istilah waris mewarisi itu kan manusia itu. Aneh mereka itu memang. Tapi ada jawaban yang simpel itu sebenarnya. Seandainya Nabi Muhammad menjawab dengan ayat yang terakhir, sudah cukup. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak serupa sedikit pun dengan ciptaannya. Jadi kan makanya dengan ayat terakhir cukup. Coba kalau nggak percaya coba. Mereka ketika mereka bertanya, ya Muhammad, dia itu
kata orang kafir itu, ya Muhammad, dia itu terbuat dari emas atau perak atau dari tembaga, atau dia terbuat dari besi atau dari kayu. Itu kan mereka. Dia mewarisi dari siapa dunia ini, kan begitu. Dijawab dengan ayat terakhir cukup. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan itu semua. Kalau tidak serupa, jangan ada istilah waris mewarisi. Karena ada istilah waris mewarisi itu makhluk. Yang terdiri dari tembaga, terdiri dari emas, terdiri dari perak, itu makhluk. Yang makan dan minum, makhluk. Yang ada pori-porinya, makhluk. Yang ada lubangnya, makhluk. Baik lubang untuk memasukkan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu. Iya kan? Iya, makhluk semua. Jadi kan makanya ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Satu penjelasannya dengan ayat ini. Jadi istilahnya memiliki penjelasan yang sama, bahwa Allah sedikit pun tidak serupa dengan makhluknya. Subhanallah, subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Di dalam ajaran Islam itu sangat logis sekali. Coba kalau kita pikir-pikir. Kalau pertanyaan mereka dikatakan dia terdiri dari emas atau perak. Sedangkan sudah dikasih jawaban Allahus Samad. Allah tidak butuh kepada makhluknya dan makhluknya butuh kepada Allah. Allah tidak serupa dengan itu. Kalau tidak serupa dengan itu, ya nggak serupa dengan emas itu, nggak. Dengan perak, dengan apapun itu nggak serupa. Allah berarti jelas bukan manusia, karena segala sesuatu selain Allah, diantaranya ya manusia. Di antara ciptaan Allah, ya manusia. Ya Allah tidak serupa dengan manusia. Yang punya pori-pori, manusia. Yang punya yang makan dan minum, manusia. Allah tidak boleh dikatakan manusia. Tidak boleh dikatakan serupa dengan manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki bentuk dan ukuran. Karena manusia makan dan minum. Manusia pernah tidak ada, sedangkan Allah tidak pernah tidak ada. Kan aneh kalau tiba-tiba dikatakan serupa dengan manusia, apalagi membayangkan. Ketika sholat kemudian membayangkan seperti manusia, ya salah. Mengikuti orang yang berpaham seperti itu juga salah. Seperti orang yang mengikuti pahamnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini memiliki keyakinan, dia mengatakan bahwa Allah seperti seorang pemuda yang duduk di atas arasy, katanya. Dan turunnya Ibnu Taimiyah dan mengatakan bahwa turun di setiap sepertiga malam. Kata dia itu. Seperti turunnya dia dari mimbar itu. Karena ketika dia sedang ceramah di mimbar, kemudian dia turun dari tangga, dari mimbar itu, kemudian dia bilang turunnya Allah seperti ini, katanya begitu. Mencontohkan, kalau tidak salah begitu di dalam kitabnya. Jadi kan makanya ya tidak seperti itu salah. Enggak benar. Dengan mengatakan seperti seorang pemuda itu sudah salah. Karena di dalam Al-Quran, fala tadribu lillahil amthal. Jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Itu kan menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhlukun artinya diciptakan. Menyerupakan dengan yang diciptakan oleh Allah. Apa salah satunya? Iya, manusia. Jadi kan makanya kalau ada orang begitu, pemikiran seperti itu ya salah. Karena menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kan makanya dia itu kemudian dibantah oleh banyak ulama. Dan bahkan ada bantahan-bantahan di media sosial itu sangat jelas sekali. Saya menemukan yang jauh lebih aneh dari itu lagi.
ketika ada salah satu ustadz yang khutbah di Pamekasan itu, di Madura, Pamekasan, dulu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Iya, sekitar 2 tahun yang lalu. Apa setahun yang lalu lah pokoknya itu, ya di sekitaran itu. Dia ceramah bahwa, apa katanya? Maulidur Rasul itu, maulid Nabi, ikhtifal bi maulidin Nabi, itu katanya berasal dari ajaran Yahudi kata dia. Terus dia juga bilang bahwa sebenarnya Syekh Hasyim Asy'ari itu menolak tentang hal itu katanya. Na'udzubillah. Cuman disembunyikan katanya, nggak dikasih tahu. Bahwa Syekh Hasyim Asy'ari itu menolak. Padahal dia itu ngebacanya nggak lengkap. Baca kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari, baca depannya kemudian mengklaim, ya nggak bisa, salah. Saya sampai gregetan waktu itu karena saya baru balik lagi ke sini kan ya. Saya kan masih ada di luar sampai sekarang, ada di luar negeri. Jadi waktu itu geram saya itu, pikiran geram di sini itu. Apalagi waktu itu dalam waktu dekat juga ada orang yang menghina Islam dengan membakar Al-Qur'an itu kan. Orang di luar Islam itu. Kemudian mendengar lagi, melihat di media sosial, bahkan ada salah satu orang Madura, dia kalau nggak salah orang Pamekasan, sudah masuk ke agama lain sekitar 4 tahun yang lalu. Sekitar 4 tahun yang lalu. Sekitar 4 tahun yang lalu. Itu resah, saya pikiran tuh gelisah di sini. Kok bisa ada ustadz yang mengatakan begitu? Nah ternyata dia termasuk ustadz-ustadz yang nggak mau sama maulid, nggak mau sama tahlilan, nggak mau sama tawassulan, tabarukan, itu yang nggak mau sama itu ternyata. Akhirnya di sini kan ada teman saya, ada teman mau pulang, mau cuti itu. Saya pesan langsung. Saya mau pesan yang aneh ke kamu, saya bilang gitu. Apa? Saya mau pesan Bible. Tahu kalian Bible? Bible itu yang dinamakan Alkitab atau yang mereka sebut Injil. Itu padahal katanya Injil bukan itu. Injil yang Nabi Isa bukan itu sama sekali. Ini kata para apologet. Jadi kan makanya saya nyuruh beli langsung. Beli, saya punya. Kitab mereka itu punya. Sampai di situ saya nyari di Bible ini nggak ada yang menjelaskan bahwa Maulid berasal dari ajaran mereka, nggak ada. Saya kan orangnya nggak selesai di situ, saya orangnya itu nggak selesai. Kalau ada yang aneh-aneh saya nggak selesai di situ sebelum saya menemukan jawabannya yang benar-benar pas itu. Akhirnya saya apa yang terjadi? Karena seperti itu, karena saya kepo ya keponya nggak seperti yang orang Yahudi tadi itu. Kalau orang Yahudi kan kepo karena ingin merendahkan, enggak. Saya kepo karena ingin tahu seperti apa sih isinya. Nah saya mencari di situ nggak ada kesamaan antara Maulid dengan ajaran Yahudi, bahkan dikatakan berasal dari ajaran Yahudi itu nggak ada. Yang mana? Nah akhirnya kan saya iseng. Saya buka media sosial. Ini tanyanya bukan nanya sama kitab kalau orang aneh seperti ini, saya bilang gitu. Nanyanya sama Google. Akhirnya saya nanya sama Google itu. Maksudnya mencari di situ, bukan nanya ya. Saya ketik. Yang saya ketik itu begini. Muqaranatu Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Yahud. Saya cari seperti itu. Apa yang keluar? Di situ yang keluar bukan itu, bukan asal Maulid dari ajaran Yahudi. Tapi apa yang keluar di situ? Yang keluar di situ muqaranatu
baina aqidatil Wahhabiyah wal Yahud. Keren kan? Keren jawabannya. Justru ketika saya mencari di situ dalilnya, barangkali sudah ada di media sosial, dia comot di media sosial barangkali. Ternyata enggak ada. Yang ada justru bantahan kepada Pak Ustadz ini. Apa bantahannya? Kok bisa bantahan? Lah iya. Muqaranatu baina aqidatil Wahhabiyah wal Yahud. Apa itu artinya? Kesamaan antara ajaran Wahhabi, antara ajaran atau keyakinan Wahhabi dengan keyakinan orang Yahudi. Di situ numpuk isinya kalau di situ. Jawabannya yang memang ada di situ. Persamaannya. Apa persamaannya yang saya temukan di situ? Persamaannya yang saya temukan di situ salah satunya adalah klaim keyakinan Wahhabi ini kan ngutip dari Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu kan memiliki keyakinan bahwa Allah itu, kata dia, duduk di atas arsy dan menyediakan tempat duduk untuk Nabi Muhammad di sebelahnya, katanya gitu kan. Nah, yang saya temukan di kitabnya orang Yahudi ini, orang Nasrani ini, itu kan ada dua, itu aslinya ada dua kitab itu kan. Ada TB dan TL di situ kan. Jadi separuh itu kitabnya orang Yahudi, separuh kitabnya orang Nasrani di situ. Cuman diklaim bahwa ini adalah kitabnya orang Kristen. Nah, yang saya temukan di situ apa? Yang saya temukan di situ, ya persamaan keyakinan mereka itu. Ibnu Taimiyah yang memiliki keyakinan bahwa Allah, katanya, duduk di atas arsy dan menyediakan tempat duduk untuk Nabi Muhammad di sebelahnya. Di dalam Bible, ya numpuk yang itu. Apa yang numpuk di situ? Dikatakan bahwa Nabi Isa, ini cuma bedanya sosoknya yang didudukkan, cuman ya beda. Iya. Nabi Isa, apa katanya di sana kan Yesus ya. Yesus itu, ya Nabi Isa bagi kita kan. Nabi Isa naik ke surga, katanya kan. Jadi Yesus itu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, katanya. Bapak ini kata istilah dari Tuhan di dalam itu. Cuman saya nggak mengerti bagaimana cara membedakan antara kata Esa untuk mereka itu, saya nggak ngerti karena kan mereka memiliki keyakinan Tuhan Bapa, Tuhan Tuhan Anak dan Roh Kudus kan gitu. Jadi tiga itu. Nah, ini kita fokus pada Ibnu Taimiyah ini. Nah, ketika mengatakan seperti itu, ya banyak di situ. Duduk di sebelah kanan Bapa gitu katanya. Duduk di sebelah kanan Bapa itu bagaimana? Kalau ngukur logisnya, justru lebih logis yang ini. Ini kan sama-sama salah ya, dua-duanya sama-sama salah ini. Dua-duanya sama-sama salah. Loh, kok bisa kamu mengatakan salah misalnya? Ada yang bilang begitu. Loh iya. Iya kan memang nggak ada yang benar nih. Ini kita sedang menceritakan dua keyakinan yang sama-sama nggak benar. Ya kita harus mengatakan nggak benar. Membenarkan sesuatu yang salah secara akidah berbahaya. Yang haram aja, yang jelas-jelas keharamannya juga nggak boleh dihalalkan. Yang halal juga, yang jelas-jelas halalnya kemudian diharamkan, itu nggak boleh juga. Itu justru menjatuhkan kepada kekufuran. Apalagi yang memang pembahasannya antara kufur dengan iman. Nah, makanya hati-hati di sini. Nah, setelah itu saya kan kepo orangnya kan, kepo orangnya. Nyari lagi. Yang ketemu, saya nggak fokus kepada hasil pencarian saya di media sosial itu. Saya langsung cari di kitab mereka ini, di Bible itu.
Karena kata apologet itu jangan bilang Alkitab katanya. Karena Alkitab itu salah satu dari nama Al-Quran. Mereka menamakan itu ya tidak mengerti kenapa mereka itu ngambil-ngambil dari nama-nama yang memang itu nama-nama yang ada di dalam Islam, kata para apologet itu. Kan itu yang sedang diperjuangkan oleh mereka. Nah, ya. Jadi mereka meyakini seperti itu. Saya nyari lagi. Nggak puas saya, nggak puas. Akhirnya saya nyari, ketemu lagi di situ. Apa yang saya temukan berikutnya? Yang saya temukan berikutnya, semua klaim, keyakinan mereka yang mengatakan Allah punya tangan, kata orang Wahabi itu, punya kaki, punya apa dan lain sebagainya, anggota tubuh pokoknya. Kalau kamu cari di Bible lengkap, itu ada semua. Masih mau mengatakan maulid berasal dari ajaran Yahudi? Siapa yang berasal dari ajaran Yahudi? Yang mana yang sama kalau seperti ini? Udah jelas begitu. Mereka ini aneh-aneh memang. Saya nggak tahu gimana cara mereka membantah orang mereka. Kalau mereka menjawab gimana? Oh, kita sama guys. Gitu nanti orang-orang di luar Islam itu. Kita sama, kamu juga meyakini begitu. Iya. Di dalam kan kalau di Bible yang bahasa Indonesia itu kan mengatakan bahwa Yesus naik ke surga. Duduk di singgasana dan di sebelah kanannya sang anak itu katanya. Nabi Isa itu. Kalau mereka ini jelas-jelas sama ini, coba kalian cari satu-satu ini, kalimat ini nih. Kalimat surga maksud mereka kalau kita lihat dari Bible yang bahasa Arab, itu langit, di langit. Jadi sama dengan keyakinan yang mengatakan Allah ada di langit kata orang Wahabi. Kemudian yang kedua kata singgasana, yaitu arsy itu. Bahasa Arabnya emang arsy. Apanya yang beda? Kan makanya mereka itu aneh memang. Mereka aslinya kalau saya pikir-pikir setelah saya mengetahui ini semua, ternyata ya mereka ingin menutupi keyakinan mereka yang justru keyakinan mereka yang sama dengan ajaran Yahudi dan Nasrani. Kemudian kita yang mau dituduh oleh mereka agar kita fokus dengan tuduhan mereka untuk mencari dalil-dalil bahwa kita enggak begitu. Agar kita enggak fokus pada mereka. Itu mungkin harapan mereka. Tapi kita enggak bisa begitu. Kita kan orang bisa menggunakan apa namanya? Akal dengan dalil itu sama-sama berjalan kalau bagi kita. Ahlus sunnah wal jamaah. Enggak seperti mereka. Mereka apa yang dilihat begitu ya mudah begitu. Itu anehnya mereka itu. Jadi nah ini nih. Kan makanya hati-hati umat Islam, hati-hati kita sebagai umat Islam jangan pernah terpengaruh dengan ajaran mereka. Ya dua-duanya ini, dari Yahudi dan Wahabi ini. Dua-duanya berhati-hati dari mereka, berhati-hati. Karena sangat berbahaya memang mereka ini. Kalau memang ada yang mau melihat buktinya, saya siap untuk membuktikan semuanya itu. Untuk menunjukkan data-datanya. Loh iya, untuk menunjukkan data-datanya, saya siap itu menunjukkan itu. Saya enggak bohong ini maksudnya. Saya punya Bible-nya punya, yang bahasa Indonesia punya saya. Yang bahasa Arab saya bisa ngakses. Iya, tenang aja. Kalau enggak percaya kalau ini, saya main fakta-faktaan kalau ini. Bukan seperti mereka kemudian mengatakan berasal dari ajaran Yahudi, enggak ada dalilnya, dicari di kitabnya Yahudi, justru yang ada dalil apa? Kesalahan mereka, akidah mereka. Ini kan bagaimana? Kalau dipikir-pikir kan mereka ingin menutupi keyakinan mereka yang memang sama dengan ajaran Yahudi untuk mengklaim kita. Ya enggak bisa. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga kan begitu katanya ya.
Jadi kalau mereka mengatakan kalau kata istilah di dalam anu itu kan ada udang di balik batu. Kalau ini enggak, justru keyakinan mereka ini ada batu di balik udang. Ya jelas kelihatan. Iya, serius saya itu. Kalau nggak percaya kalian, barangkali ada yang sudah terpengaruh dengan ajaran mereka, ingin buktinya dari saya tunjukkan buktinya. Insya Allah saya buktikan sesuai dengan apa yang saya temukan. Seperti itu. Bahkan di dalam Bible itu kan dikatakan bahwa yang mengatakan Yesus Tuhan itu tidak masuk surga. Iya. Nah itu, oke teman-teman, oke sahabatku, ini panjang ini. Oke, sampai di sini dulu, kita lanjutkan di episode berikutnya. Bahwa Allah bukan manusia dan tidak serupa dengan manusia. Oke, di episode selanjutnya kita akan masih ada ayat-ayat yang harus kita jelaskan, mungkin masih banyak ya ayat-ayatnya. Atau bagaimana nanti, apa kita langsung stop dulu kemudian pindah kepada hadis? Kemudian kita ambil pokok-pokoknya saja, kemudian pindah kepada perkataan ulama. Di perkataan ulama itu nanti full hujahnya insya Allah. Seandainya saya tahu semua, nggak selesai setahun itu kayaknya ya dijelasin. Karena cuman apa yang saya dapatkan ya mungkin serpihan-serpihannya saja yang ini saya katakan. Kalau pingin yang lebih jelas, lebih bagus, lebih luar biasa ya kepada guru-guru kita. Kepada guru-guru di dekat kalian yang terpercaya, yang amanah dengan keilmuannya, yang tidak ngarang-ngarang tentang menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.